Lagi pencarian anak hilang udah 2 hari belum pulang, belum ketemu. Kejadian awal hilangnya itu waktu itu hari Rabu. Sebenarnya itu anak keluar jam 4:30 tuh dari rumah. Ya ini intinya saya menyampaikan ke bapaknya, ke orang tuanya bahwa saya bilang nanti pun akan ditaruh entah di mana. Nah itu spontanitas saya menyampaikan atau pas kebetulan gitu kan. Saya bilang memang anak ini masih ada gitu kan. Cuman ya karena memang saya di saat bapaknya merasa pesimis ya. Kayak nggak percaya anak itu ada lagi gitu kan. Kalau saya sih sebenarnya udah pasrah ya. Kayak semua orang udah ngebantu banget dari tim SAR, damkar, anak-anak muda di sini. Semuanya juga saya udah berterima kasih banget deh. Kalau seandainya emang ditemukan ya saya udah pasrah sih, udah pasrah. Pak RW juga udah bilang udah pasrah. Ya perasaan emang udah nggak tahu deh, campur aduk waktu kejadian itu hilang. Udah nggak bisa, kayak makan tuh tidur tuh udah nggak bisa. Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Jamal. Dan sekarang kita ada di channel Telusur. Kali ini gue dan tim Lentera Malam mencoba untuk berkunjung ke daerah Luwinanggung, Depok, Jawa Barat, di mana kita mendapatkan informasi jika ada seorang anak kecil yang berumur 6 tahun hilang secara misterius. Nah, begitu kita sampai di daerah tersebut, kita pun diarahkan oleh warga ke tempat tinggal orang tua dari si korban. Sampai di rumahnya, kita akhirnya bertemu dengan Pak Roni, ayah dari si korban. Setelah itu kita pun ngobrol dengan Pak Roni. Di sini beliau menjelaskan jika memang benar kalau anak laki-lakinya yang bernama Denny yang masih berumur 6 tahun hilang secara misterius. Hilangnya Denny membuat warga satu kampung Luwinanggung gempar. Hingga di hari itu juga dilakukanlah pencarian oleh seluruh warga. Dan beberapa warga mengatakan Denny menghilang karena disembunyikan oleh sosok Wewe Gombel. Saya Roni, sebagai orang tua korban. Kami tinggal di Jalan Campedak, RT 002 RW 5, Tapos, Luwinanggung Tapos, Depok. Kejadian awal hilangnya itu waktu itu hari Rabu. Sebenarnya itu anak keluar jam 4:30 tuh dari rumah. Posisi saya masih ada di rumah, kebetulan saya masih orientasi, narik taksi. Emang kebetulan juga waktu itu masih sepi, jadi inisiatif mau pulangin mobil dulu. Nah sampai kabar di pool taksi, dapat kabar bahwa si Denny belum pulang. Posisi jam 6 hujan lebat waktu itu. Kalau berapa lama tuh hampir 2 hari sih ya. Waktu saya sampai di lokasi rumah itu udah rame. Udah ada pencarian Pak RT dan Pak RW dan seluruh warga sudah melakukan pencarian di belakang kebun. Dan itu milik suatu perumahan.
Pak RT bilang pencarian di stop tuh sekitar jam setengah 10 karena kondisi medan juga udah nggak memungkinkan. Dan saya punya inisiatif untuk melanjutkan pencarian bersama teman-teman taksi dan warga bengkel dekat depan rumah. Dan bersama anak Pak RT juga waktu itu. Dan pencarian itu juga sampai dari mulai jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Kita tidak menemukan juga si Denny. Ya hal-hal mistis sih pasti ada. Tapi kami nggak bisa melihat langsung. Sampai jam 7 pagi Pak RT bilang udah istirahat, gantian. Ya udah kami istirahat. Dan setelah jam 10 di hari Kamis, kan Rabu hilang ya. Rabu sore hilang, jam 10 Kamis tuh ada tim SAR. Tim SAR 2 orang melakukan pencarian survei. Dan jam 12 siang baru tim damkar sekitar 12 orang jadinya. Itu melakukan pencarian sepanjang diperluas sampai jam 4 sore dan tidak ditemukan juga. Ya kalau mistis, masalah nggak mistis sih kayak ya udah kita percaya nggak percaya sih kalau gituan mah. Saya juga nggak mau melakukan hal-hal kayak wewe gombel atau kalong wewe atau gondoruo lah semacamnya kan. Yang penting anak kami selamat, itu aja sih. Kejadian wewe gombel itu kayak ya kita nyari tuh nggak ketemu soalnya sama tim SAR sama tim damkar. Kita nggak meragukan mereka ya kan. Kita melakukan pencarian tuh sampai lebar. Ya kayak bukan jalan setapak yang kita kan rawa-rawa semua babat-babatin, emang nggak ketemu. Kebetulan saya nama Agus Kusmana ya. Jadi di sini saya sebagai Ketua Lingkungan di RW 05, Kelurahan Lewinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Saya menjabat Ketua Lingkungan di sini selama 1 tahun ini. Dari Januari 2021 sampai 2022 ini. Nah, kalau kembali terlepas masalah di wilayah kami ini ibaratnya mistis ataupun mitosnya, ada kaitannya pada saat mungkin orang-orang dulu di sini itu ada kebetulan di sini juga. Begitu Denny masuk itu dulunya itu tempat ngancak. Tempat ngancak, artinya tempat ngancak itu tempat orang yang pada saat itu kita sedekah bumi lah. Jadi motong kepala kebo gitu kan. Nah, itu konon ceritanya dari sepuh-sepuh yang ada di wilayah saya ini gitu kan. Jadi kalau kita kaitkan dengan hal-hal mitos ya otomatis iya. Tapi perlu disampaikan bahwa percaya atau tidaknya itu terlepas dari pribadi masing-masing kan begitu. Nah, kalau kita kejar lagi itu pertama memang begitu Denny masuk itu posisinya maghrib. Nah, maghrib itu kan biasalah orang-orang tua juga konon dulunya kalau memang maghrib kalau bahasa orang Sunda mah kan sarep. Nah ya, nah itu kan nggak boleh keluar rumah. Nah, ini ada kaitannya apalagi usia Denny ini masih kecil gitu kan. Nah, memang pernah waktu itu atas nama Bapak Rohman ya. Ini saya dapat cerita bahwa bukan Denny aja waktu itu gitu. Bahkan orangnya udah tua sekarang nih, udah bukan tua ya, artinya masih seusia saya pun dia pernah hilang juga. Di sini ada ya semacam ya bahasa-bahasa orang bebas mengatakan bahwa ada wewe gombel atau segala macam. Karena kita sebutkan kalau memang orang yang nggak melihat ya percuma kan begitu. Mungkin orang itu sudah pernah melihat tapi tidak berani. Dan saya juga menjamin ke bapaknya gitu kan waktu itu juga ya Pak Roni ya. Bahkan ya sekarang kalau seandainya saya melihat ataupun Pak RT melihat, ya kalau memang orang yang nggak melihat percaya atau enggak kan begitu. Dulunya konon katanya di sini itu tempat ngancak ya. Tempat ngancak itu ya yang tadi saya bilang bahwa warga dulu itu sedekah bumi gitu kan. Di sini ada pohon gandaria, tempat sedekah lah, sedekah bumi gitu. Yang ini yang tadi Bapak ceritain ya? Yang tadi saya ceritain ini, cuman sekarang udah nggak ada. Nah, kalau Denny dari arah sana masuk melalui ini ke sana. Masuk ke sana. Nah, kebetulan ada Pak Anda ya. Pak Anda itu
lagi ada kebunnya di sini. Pas ngeliat sempat dikejar. Sempat dikejar sampai mana, Pak? Pak Anda Sampai ujung. waktu ngejar pertama kali kan sampai sana ya? Sampai sini langsung hilang. Sampai sini langsung hilang. Sampai sini langsung hilang. Oh. Nah, istrinya Pak Anda ini ngejar ke sini. Nah, Pak Andanya lewat sini pertama. Jadi muter, nggak taunya nggak ada udah. Ini lokasi rumah yang diputerin. Nah, ini kebetulan tempat ya katakanlah pos keamanannya PT yang ada lahan. Berita tentang Denny yang menghilang secara misterius sudah tersebar luas. Bahkan pencarian Denny sampai dibantu oleh pihak damkar dan juga tim SAR. Namun, pencarian saat itu tidak membuahkan hasil. Akhirnya segala upaya pun dilakukan oleh seluruh warga untuk menemukan Denny. Termasuk orang tua Denny yang mencoba datang ke tempat seorang dukun atau orang pintar. Dan bahkan Pak Roni sendiri yang dibantu oleh Pak Agus juga mencoba pergi ke sebuah makam keramat untuk meminta petunjuk. Bukan tanpa alasan bagi Pak Roni datang ke makam keramat, karena saat itu beliau merasa jika hilangnya Denny pasti berhubungan dengan hal mistis. Kita pun berusaha menanyakan ke ya katakanlah orang bisa gitu kan, orang pintar ataupun ya kata lain dia bisa membantu dengan doa atau segala macam. Nah, dengan upaya dia bahwa nanti pun pulang gitu kan, nanti hari Kamisnya bisa pulang. Nah, sampai saya nunggu 1 kali 24 jam karena saya sebagai ketua lingkungan merasa secara prosedur saya harus melaporkan. Akhirnya saya koordinasi dengan Babin Kamtimas Kecamatan Tapos dari Polsek Cimanggis, Bapak Sugiarto. Akhirnya saya mendapatkan laporan bahwa ya sudah nanti kita bantu gitu kan. Di jam 23 sampai jam 24 itu kurang lebihnya banyak warga juga yang antusias mencari ya, mencari, dan kebetulan sampai pagi orang tuanya pun Pak Roni ikut juga. Nah, karena memang keadaan lelah, warga kita pun kembali ke rumah masing-masing. Di hari Kamisnya kurang lebih karena memang kita sudah laporkan, ternyata alhamdulillah ada bantuan dari Damkar Kecamatan Tapos di bawah naungan Bapak Ustadz Ahmad, dan terus dari tim SAR. Dari tim SAR sama Damkar itu kurang lebih ada personilnya itu ada sekitar 20 orang. Makanya tim kita bagi 3 ini. Di sini 2 orang tetap standby. Siap. Ya, 20 orang, dan pencarian dari mulai pukul 14 sampai pukul 16.30 akhirnya sudah disisir semua yang ada di wilayah yang memang TKP-nya hilang itu, akhirnya tidak membuahkan hasil. Sampai pukul 22 malam Jumat ya, saya kebetulan lagi duduk di sekretariatan ini, di belakang ada bunyi-bunyi, entah itu inisiatif dari siapa gitu kan. Nah, dengan bunyi-bunyi yang konon katanya bahwa dengan bunyi-bunyian tersebut insya Allah bisa membantu ya. Yang pakai bunyi-bunyian itu kurang lebih ada 7 orang ya Pak Roni ya. Ya itu pakai panci. Iya, panci, pakai ya pokoknya alat-alat dapur lah gitu. Kalau bicara masalah adat, mungkin kalau di sini yang dulu-dulu pun seperti itu. Jadi upaya sebenarnya, upaya yang disampaikan mungkin orang-orang tua dulu bahwa kalau memang ada anak hilang, kita akan coba dengan bunyi-bunyian itu, supaya dengan bunyi-bunyian itu mungkin ketika anaknya itu ada di situ bisa muncul. Nah, kebetulan saya jam 23.45 saya ke TKP lagi, ke TKP, dan saya baru tuh ketemu sama orang tuanya Pak Roni. Akhirnya Pak Roni bilang, Pak RW bagaimana ini?
situasi kondisinya sampai udah 1 kali 24 jam lewat tidak ada. Akhirnya saya berinisiatif dengan Pak Roni, kita berusaha bahwa ya kita bagaimana caranya, intinya kita bisa menemukan anak itu atas nama Denny. Saya inisiatif untuk ke ahli fisika itu yang ada di daerah Jonggol, dan saya cuma dikasih air putih dan dibaca-bacain sama dia, dan saya suruh disiram ke rumah aja. Dan setelah itu baru kami melakukan pencarian di jam 7 malam bersama Pak RW dan warga sekitar juga. Ya kita juga melakukan apa ya, kayak kentong, panci, meramaikan. Ya kita sih udah hampir gimana ya, pasrah ya. Soalnya sekelas tim SAR sama Damkar tuh kita tidak meragukan lagi kan. Ini pasti udah larinya ke mistis. Kita nggak bisa menyalahkan mereka yang beranggapan seperti itu kan. Ya saya juga melakukan bersama Pak RW itu kayak ke tempat keramat yang punya Luwinanggung lah. Sejarah Luwinanggung lah, kayak engkongnya di makam keramatnya. Ya melakukan sholat nggak jauh dari syariat Islam, kita jalankan tetap syariat Islam. Kita juga berupaya, bahkan saya ajak orang tuanya, saya hanya berdua ya, kebetulan di sini ada namanya Mbah Tubagus Pangeling. Nah, Mbah Tubagus Pangeling ini istilahnya ya mungkin kalau dikait-kaitkan dengan, ya mohon maaf ya sebelumnya, jadi kita pun kan ada bahasanya memang itu pemakaman keramat yang ada di Luwinanggung ini gitu kan. Jadi kita berupaya supaya minta doa juga di situ ya. Karena kenapa? Karena kita bicaranya di sini lingkungan Luwinanggung gitu kan intinya. Jadi saya beserta bapaknya itu ada pemakaman yang kita tuakan lah intinya seperti itu. Dan kebetulan mungkin waktu itu juga pas kita pulang, bapaknya sempat ya Pak Roni ya. Jadi berpikir bahwa Pak RW ini bagaimana anak saya sampai seperti ini. Dan saya yakin, saya bilang ini jam 7 pun pasti ketemu. Benar nggak Pak? Ya. Nah itu yang saya ucapkan, saya bilang nanti jam 7 ketemu. Insya Allah. Pak Roni punya Tuhan lah, saya bilang gitu kan. Nah itu kita percaya aja. Apalagi kita udah minta izin. Ya sehebat ataupun sepintar orang apapun kalau kita bicara masalah mistis, ya di sini siapa tahu kan begitu. Makanya saya ajak Pak Roni supaya kita bisa sholat subuh di sana, di makam itu gitu, di makam artinya pemakaman itulah katakanlah gitu. Kita minta izin, ya terutama ya artinya kembali ke Allah juga lah, ke Tuhan juga. Cuman di sisi lain saya berupaya seperti itu dan saya yakinkan bahwa insya Allah jam 7 pun itu nanti akan ketemu. Nah itu yang saya ucapkan. Kalau saya sih sebenarnya udah pasrah ya. Kayak semua orang udah ngebantu banget dari tim SAR, Damkar, anak-anak muda di sini. Semuanya juga saya udah berterima kasih banget deh. Kalau seandainya emang ditemukan ya saya udah pasrah sih, udah pasrah. Pak RW juga udah bilang udah pasrah. Ya perasaan emang udah nggak tahu deh, campur aduk waktu kejadian itu hilang. Udah nggak bisa, kayak makan tuh tidur tuh udah nggak bisa. Nah, selama proses pencarian Denny, seluruh orang yang berusaha mencari Denny menghadapi banyak sekali halangan yang seolah-olah mengisyaratkan jika Denny tidak boleh ditemukan oleh siapapun. Bahkan dalam pencarian, Pak Roni dan juga Pak Agus sampai bisa merasakan jika memang ada sosok makhluk gaib yang mengganggu mereka pada saat melakukan pencarian. Dan sosok ini kemungkinan adalah sosok Wewe Gombel yang menyembunyikan Denny. Kan tadi kan Bapak sempat dihubungin sama orang pintar ya? Ya. Itu dari yang orang pintar itu ngasih tahu Bapak kayak gimana sih Pak? Maksudnya apa yang dikasih tahu sama dia gitu? Kalau dikasih tahu, dia hanya berusaha untuk ikut mendoakan gitu kan. Tapi titiknya kita nggak tahu. Tapi yang jelas waktu saya pulang dari sholat subuh sama bapaknya itu, ya ini intinya saya menyampaikan ke bapaknya, ke orang tuanya bahwa saya bilang nanti pun akan ditaruh entah di mana. Nah itu spontanitas saya menyampaikan atau pas kebetulan gitu kan.
Saya bilang memang anak ini masih ada gitu kan, cuman ya karena memang saya di saat bapaknya merasa pesimis ya, kayak nggak percaya anak itu ada lagi gitu kan. Nah akhirnya saya yakinkan begitu gitu kan, spontanitas pada saat itu saya juga bareng ya makan nasi uduk ya Pak Roni ya. Saya langsung spontanitas, pasti nanti akan diketemukan, kurang lebihnya jam 7 lah gitu. Jadi kalau bahasa tadi dari orang-orang pintar lah katakanlah gitu, ya mereka hanya bisa mendoakan aja. Banyak sih kalau yang namanya kita berusaha, bahkan dari temennya Pak Roni pun ya, dari orang Sukabumi ya Pak Roni ya, dari Madura gitu kan, bahkan ya udah semuanya. Cuman makanya saya bilang, kok saya tuh ada sedikit ngajak ke Pak Roni gitu kan, gak apa-apa orang-orang lain mendoakan, membantu segala macam saya bilang, tapi toh apa salahnya sih kita ke pemakaman yang ada di sini minta izin, kan begitu logika loh, iya kan? Ya sehebat apapun orang pinter katakanlah, kalau memang nggak minta izin dulu ke yang punya wilayah, kan sama aja, intinya seperti itu mungkin gitu kan. Akhirnya dikait-kaitkan ya, kalau masalah kalau wewe ya, kalau sumpamanya saya melihat, ya saya bicara tadi ya, kalau saya melihat Pak Roni enggak, percuma sosoknya bagaimana gitu. Bahkan ketika pun ya Pak Roni ya, saya enggak ini Pak, saya kejar-kejaran, cuman posisi saya ini kalau dibilang mohon maaf ya, kalau itu percaya atau tidaknya orang mengatakan bahwa saya itu ya bagaimana, saya juga nggak tahu lah ya. Ya begitu ini, oh iya ke sana, sampai kejar-kejaran ke rumah yang kosong sana ya. Nah itu dengan kondisi saya seperti itu pun saya juga heran kalau saya harus cerita gitu kan. Bahkan saya merasa bahwa wah ini saya harus menemukan, kasihan orang tuanya, kasihan ibunya nangis terus gitu. Bahkan terakhir kita pun ya itu entah itu apa gitu kan, di deket pohon bambu di situ. Terakhir saya ngomong, bahkan di situ pun coba ambil mainan anaknya, saya bilang ya Pak Roni ya, saya spontanitas Pak, coba kita pancing deh. Nah karena entah yang saya lihat itu benar atau enggaknya gitu kan, terlepas itu kelong wewe, masa bodoh orang bilang. Dan saya ngomong kalau memang dibilang silahkan, kalau memang yang mau melihat ya, kalau orangnya nggak bohong ya, dan saya juga nggak berani bohong begitu. Saya berani, ada saksinya kok, ada siapa, bapak itu temannya ya, nah teman taksi itu saya ngomong, cuman spontanitas kan wajar gitu. Entah itu benar atau enggaknya, pas saya lihat tuh kok kayak seperti ini gitu kan. Bahkan saya ngomong ke bapaknya, Pak ini anaknya minta mainan, cepetan buruan ambil Pak. Nah kalau kita bicara ke mitosnya ke sana, karena saya sendiri bukan orang lain, jadi kayak semacam gundukan apa ya, gundukan pasir gitu kan, hitam, kayak gundukan pasir hitam, tapi apa ya, jadi kalau begitu kita apa ya namanya, kalau kita deketin gitu kan, itu udah biasa lagi. Waktu itu tanpa sadar ya, kita nggak sadar ya Pak Roni ya, saya bilang ke sini. Nah ini kan pemakaman, memang pemakaman keluarga yang udah lama. Memang di sini tuh dulunya pemakaman juga Pak, pemakaman umum yang sudah dipindahkan karena ini udah dibeli sama PT ya. PT ya. Nah sempat saya di sini tuh agak aneh Pak, nih ngelihat nggak tahu bukan sosok atau apalah, bodoh amat lah gitu kan. Nah sampai sempat saya tuh ngelihat begini nih, saya bilang begini gitu kan. Mungkin Pak Roni mah ngelihat gitu kan. Ya itu juga kan spontanitas, saya bilang apa gitu kan, takutnya gimana gitu kan. Dan ini juga tempat di mana Pak Roni ngasih mainan untuk dipancing di ya? Sini untuk dipancing. Di mana tuh Pak? Ya di sini aja. Di Saya sini bilang ya? pas kebetulan Pak Roni datang nih. Nah di sini nih, pohon bambu ini Pak. Mainannya taruh mana Pak? Sini? Nah itu waktu itu mainan langsung di sini ya? Ya. Mainannya taruh sini ya? Kayak ada dialog, kayak kita manggil nama Denny, Den keluar gitu kan. Nah kebetulan dari sini itu saya bilang, Pak kok
kayak ini ya ibaratnya saya minta spontanitas juga gitu kan, istilahnya minta supaya cepat ngambil apa mainan ya gitu. Untuk dipancing ya. Untuk dipancing. Akhirnya udah kita ini nggak lama kemudian wah kita udah putus asa lagi nih. Gitu kan, itu di sini kurang lebih jam 2-an ya Pak. Jam 2 lewat lah, jam 2 lewat. Tapi sempet nunggu juga gak sih? Nunggu lama. Lama di sini. Dialog gitu, Denny pulang ayo. Udah kayak rasa tuh kayak udah menangis gimana. Iya. Iya. Berapa jam Pak sini Pak? Saya 1 jam lah ada. 1 jam di sini? 1 jam. Sambil karena nunggu. kita juga di sini juga. Nah temannya Pak Roni di sini yang kebetulan dari orang Sukabumi juga. Nah Pak Roni ya sama kita di sini. Sambil manggil-manggil Denny. Jadi ini adalah tempat di mana Pak RW dan juga Pak Roni ini memancing Denny untuk kembali menggunakan mainan dan ditaruh di sini nih, sekitar area sini ya Pak Iya, ya? areal sini. Terakhir di rumah kosong, saya nggak berani. Ini saya omongin apa faktanya, memang apa yang saya sampaikan Pak. Gitu. Jadi begitu saya ngomong Pak ke rumah kosong sana, bahkan waktu itu pun ada ngomong sama orang sini ya, saya bilang nih ada rumah kosong nggak ya di sini, takutnya ke sana gitu kan. Akhirnya kita bertiga ya Pak ya. Tadinya mau rame-rame Bu, kita mau rame-rame, akhirnya ya udahlah kita bertiga aja. Nah Pak Roni sama temennya gitu. Pas begitu ke rumah kosong, kok kelihatannya itu tadi, makanya saya juga heran. Boleh kita lihat di TKP padahal bentuknya rumah kosong. Nah begitu mau pulang nih, merasa udahlah balik lagi gitu kan. Nah tiba-tiba kayak ada sosok yang ya bukan sosok ya, kalau dibilang gumpalan apa segala macam gitu kan, gede sih Pak, gede. Kalau dibilang kayak semacam apa ya, jadi begitu masuk ke apa ya, ke pohon bambu lah, ke pohon bambu ke situ gitu kan. Ya makanya silahkan aja kalau orang nggak percaya datang ke sini cari gitu kan, ya kita berani. Faktanya memang yang saya lihat loh ya, jadi saya nggak, ya artinya di sisi lain saya ngomong juga ada saksinya, cuman kan Pak Roni nggak melihat, ya kayak orang gila kan. Sebagai orang tua kan Iya. gitu. Dan itu terakhir saya. Dan saya terakhir kenapa saya ajak ke apa namanya pemakaman yang ada di sini ya, yang dikatakan ya maaf ya kalau dibilang kita juga minta apa ya, suan lah gitu kan. Itu sih jadi ceritanya seperti itu gitu. Jadi ini adalah tempat rumah kosong yang berdasarkan feeling Pak RW ya, bahwa sosok itu ke sini ya, membawa Denny itu ya. Ya, jadi takutnya kita kan namanya usaha upaya ya. Jadi pada saat itu saya ajak orang tuanya beserta ada temannya itu bertiga kita ke sini. Jadi kurang lebih jam 1.30 lah kita ke sini. Nah, kebetulan saya pikir ya sudahlah kita tunggu gitu. Kita Ditunggu. Ya. Sempat Ya maksudnya kita tunggu juga gitu kan di sini ya, Pak Roni ya. Kita tunggu juga. Nah, terus kita balik ke sana gitu. Nah, kembali ke sana. Nah, posisi kita lagi jalan ke situ, saya tuh ya itu kayak apa ya? Dibilang bukan sosok tapi yang nggak tahu lah itu namanya apa gitu kan. Begitu saya tuh lari dengan seketika ya, Pak. Pak Roni kebetulan bawa motor ya sama temennya. Jadi saya lari dulu, Pak, buruan ke sini. Saya gitu dengan spontanitas saja. Pencarian terus dilakukan hingga di hari kedua pencarian Denny yang dilakukan oleh warga akhirnya membuahkan hasil. Denny ditemukan dalam keadaan lemas, terbaring di tengah rawa yang jauh dari pemukiman warga. Dan menurut beberapa warga, banyak hal-hal janggal yang ditemukan ketika warga berhasil menemukan Denny. Tapi walau bagaimanapun kita bersyukur karena akhirnya Denny bisa ditemukan.
Sawah kita makan mah. Hah? Mata sama sawah. Sawah. Ini lagi pencarian anak hilang, udah 2 hari belum pulang, belum ketemu. Tuhan yang di kapal ya ayah Pak Rahmat tuh. Mana? Alhamdulillah bukan Pak Rahmat. Oh. Aduh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan Pak Rahmat. Wah, Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh. foto. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbil alamin. Telak. Ya setelah itu sampai jam subuh dan Pak RT nyuruh istirahat, gantian bersama tim Pak RT lagi, dan itu baru diketemukan tuh di hari Jumat pagi. Dan ditemukan, nah itu langsung dibawa ke klinik. Saya nggak bisa gerak tuh kaki, karena saya dapat info kan anaknya ngambang di pinggir kali. Saya udah nggak bisa gerak tuh kaki. Jadi dibawa langsung inisiatif sama Pak Ustadz di sini, namanya Pak Ustadz. Dibawa ke klinik, nah baru saya sampai ke klinik tuh masih ya saya tarik tuh ke klinik. Jadi karena kliniknya juga dia nggak mau disuntik kan, si Denny ini emang nggak mau disuntik, trauma banget dia anaknya. Ya posisi waktu itu lemes ya, tidur kayak agak bersandar tapi duduk. Waktu itu dia pakai celana dalam doang kan, dan setelah ditemukan emang nggak pakai celana. Emang sih baju masih pakai hijau. Mungkin ya gitu deh, agak samar sih kalau kita nyari orang yang pakai baju hijau kecil gitu kan. Denny pas lagi ditemuin nih, kelihatan trauma nggak sih bang? Iya trauma, ngeliat saya tuh kayak polos, kayak pikirannya tuh kayak kosong, beda sama waktu dia masih ceria gitu kan. Dan mungkin tadi yang sudah diwawancarai bahwa yang menemukan pun kurang lebih jam 7.04 lah ya. Nah itu ada kaitannya karena begitu saya pulang dari pemakaman Mbah Tubagus Pangiling itu kurang lebih pukul subuh lah, jam 5 ya, jam 5 pagi. Jam 5 pagi bahkan kita pun sarapan dulu ya, karena ya kondisi kita dari mulai malam kita pencarian, dan akhirnya dengan kondisi saya juga lelah, jam 6.15 menit saya pulang ke rumah, Pak Roni ke rumah, dan begitu saya mau tidur, istri saya kebetulan ada, dan dia bilang anak itu udah ketemu gitu kan. Nah pas saya lihat persis jam 7, dan ya saya hanya bersyukur kan, intinya kita kan menemukan gitu kan. Terlepas siapapun yang menemukan, ya saya juga berterima kasih ya, terutama ke tim Damkar, ke tim SAR yang sudah membantu. Bahkan pada saat itu pun tim Damkar pun ya ke tempat yang dimana Denny itu ketemu. Secara logikanya gitu kan, bagaimana sih orang-orang Damkar itu udah terlatih ya kan, orang SAR juga udah terlatih. Nah ke tempat itu tidak menemukan.
Dan keadaan Denny pun sampai begitu ditemukan itu bersih, gitu kan. Kalaupun dia lari-lari, di situ banyak alang-alang, banyak lumpur, banyak tanahnya tanah merah, Pak. Ada empang juga. Dan memang ya mungkin keajaiban lah, kalau kita bilang keajaiban, memang kalau dikait-kaitkan mitos ya namanya goib kan pasti ada, Pak. Ya secara logika lah gitu, kayak kita udah pernah berusaha seperti apa gitu kan. Kalau dikaitkan dengan hal goib, ya kemungkinan ada gitu kan. Tapi kita secara langsung, apalagi saya sebagai ketua lingkungan, ya terus berusaha, berupaya dan menanyakan ke sana ke sini. Dan nggak mungkin kan kalau seandainya saya menanyakan ke A, si B-nya, si C-nya kan gitu. Termasuk orang tuanya juga sudah berusaha secara ikhtiar. Gitu. Mitosnya Denny kan hilangnya di nelayan. Ya. Itu Denny masih sering main ke daerah yang dia hilang nggak sih? Masih. Terakhir kalau nggak di stop sama Pak RW bisa jadi. Ya untuk kalau masalah hal-hal yang gaib itu sih kita nggak bisa memungkiri sih sebenarnya. Dan ternyata pas diketemukan nggak jauh gitu loh. Kan agak aneh aja sih. Berarti si Denny ini ngelewatin pagar gak sih? Masih lokasinya? Oh enggak. Enggak ya? Denny sekitar sini kan jadi pagar agak jauh ya. Denny itu di sini di bawah. Nah, kali itu ada di bawah. Lewat kali. Jadi Kali. di galengan kalau orang sini galengan apa ya? Orang dulu ya. Galengan itu pas bendungan empang itu. Pembatas atau? Batas empang. Oh, Sebelahnya empang. Jadi Ada kebetulan ada empang yang udah nggak kepake lagi sih di situ. Jadi kalau dilihat dari lokasi ya seperti ini nih. Nah, Denny itu di sana kan ada ini, jadi Denny lagi tidur di sini. Di gini ya. Untuk gambarannya ya, Iya, Denny itu untuk lagi gambarannya Denny lagi rebahan lah gitu kan, rebahan di jadi duduk ya Pak ya. Kondisinya ya seperti inilah gitu. Karena di sana pun sama. Dan Denny itu nggak kenapa-napa ya Pak ya? Enggak. Dan itu tempat ditemukannya Denny itu udah dilaluin sama tim SAR ya? Sudah gitu. Jadi ya itu Pak, jadi jam 16.30 tim SAR sama damkar pulang. Nah, besoknya itu paginya baru ketemu gitu. Ya, ikut malamnya juga dicari lagi, Pak. Malam kita cari. Malam juga. Jumat itu kalau nggak salah sampai jam seperti Pak Adu sampai jam 5 pagi tadi. Iya. Oke, itu tadi video telusur untuk episode kali ini. Semoga banyak hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil di episode telusur kali ini. Jangan lupa untuk subscribe channel telusur ini dan share ke sosial media kalian supaya channel telusur ini semakin berkembang. Yaudah, gue Jamal dari Lentera Malam pamit. Bye.